Widodo Budiharto merupakan profesor termuda di Bina Nusantara University. Dirinya merupakan profesor computer science pertama di BINUS. Pria yang memiliki hobi gaming dan coding ini telah berhasil membuat banyak temuan yang luar biasa, serta sudah menulis puluhan buku, puluhan paper, dan jurnal internasional bereputasi. Halo pemirsa, balik lagi bersama saya tentunya Yuda dan masih di program Live Tech. Dan seperti video profil yang tadi kalian lihat di VT, dan kali ini saya sudah ditemani oleh Prof. Widodo yang merupakan guru besar di Bina Nusantara. Halo Prof, apa kabar Prof? Kabar baik Mas Yuda. Oke, terima kasih Prof sudah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang bersama kita. Nah, jadi dari sekian banyak temuan-temuan atau proyek-proyek yang Prof buat, boleh jelasin nggak sih Prof, proyek ini apa yang ada di depan kita ini gitu? Terima kasih Mas Yuda atas waktu yang diberikan untuk saya dapat mempromosikan salah satu teknologi drone yang ada di BINUS University ini. Jadi bidang penguasaan dan penelitian kami di Lab Robotics dan Intelligent System di School of Computer Science adalah pengembangan teknologi drone. Teknologi drone ini didanai dari hibah penelitian unggulan BINUS. Jadi didanai oleh BINUS University untuk selama 3 tahun. Selama 3 tahun. 2018 sampai 2021 nanti. Dan riset kita ini proyeknya adalah mengembangkan drone untuk pengiriman barang. Pengiriman barang. Jadi kita lihat di pedalaman misalnya orang-orang yang membutuhkan obat itu dari puskesmas untuk sampai ke yang membutuhkan kan mungkin membutuhkan waktu yang lama. Nah, dengan teknologi drone ini bisa menyingkat waktu pengiriman obat-obatan. Selain itu juga kita mengembangkan drone untuk penyemprot hama di pertanian. Karena luas area pertanian yang besar itu hanya bisa dilakukan penyemprotan hama dengan cepat menggunakan teknologi drone salah satunya. Dan kita terakhir mengembangkan drone ini untuk pemetaan mapping. Kenapa? Karena pada seluruh area di Indonesia dibutuhkan peta. Nah, peta itu dapat kita buat peta situasi istilahnya yang menggambarkan apa saja yang ada di suatu area tersebut. Dapat kita buat petanya menggunakan teknologi drone. Nah, foto-foto yang dihasilkan oleh drone ini selanjutnya diolah oleh software yang kita gunakan yaitu software ArcGIS. Nah, hasilnya adalah berupa peta dan objek gambar 3 dimensi. Nah, riset teknologi drone ini sangat penting ya Mas Yuda. Kenapa? Karena kedepannya menyongsong industri 4.0, menyongsong era Society 5.0 di mana dibutuhkan kemudahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka drone merupakan salah satu teknologi ya yang sangat dibutuhkan ke depan. Nah, dengan menguasai teknologi drone ini kita harapkan ya mahasiswa riset-riset di BINUS dan masyarakat dapat mengambil keuntungan dari penguasaan teknologi yang kita miliki ini. Dan ke depan kita harapkan drone ini juga dapat digunakan oleh mahasiswa untuk berbagai macam kegiatan selain untuk di bidang pertanian dan pemetaan. Oke Prof, nah cukup lengkap sih ya Prof ya. Nah Prof, itu kan tadi aku penasaran sih, aku pengen nanya berapa lama dalam pengerjaan, ternyata 3 tahun dan dimulai dari tahun 2018 kita didanai untuk riset selama 3 tahun ke depan. Berarti tahun 2021 nanti sudah selesai. Satu paketan itu ya Prof ya, pembasmi hama, pengantar obat-obatan dan mapping ya. Dan mapping. Nah sebenarnya apa sih maksudnya tujuan spesifiknya, kenapa akhirnya memutuskan untuk melakukan riset itu? Karena drone ini merupakan teknologi baru di Indonesia dan kita juga baru memulai menguasai teknologi ini. Masih langka sekali penguasaan pemrograman drone di Indonesia. Dan ke depan salah satu bidang di ilmu komputer adalah kita harus mengerti algoritma. Nah, ke depan belajar algoritma itu karena era industri 4.0 sudah diterapkan pada drone langsung. Jadi bagaimana mahasiswa pelajar mengerti, memahami algoritma dengan memprogram langsung pada drone. Nah, jadi penguasaan
mengerti memprogram drone ke depan sangat penting. Kenapa? Karena ke depan banyak sekali device-device itu yang membutuhkan teknologi drone, misalnya untuk pengiriman barang. Oke, apalagi karena zaman sekarang udah IoT ya. IoT, udah apa-apa iya. orang IoT, Internet of Things dan lain sebagainya. Tapi Prof, aku pengen nanya sih, ini drone yang Prof buat ini, mungkin boleh diceritakan maksudnya dengan pasaran drone-drone yang ada di pasaran, apa sih teknologi-teknologi yang berbeda gitu dengan research ini? Nah, riset kita tentu mengusulkan algoritma baru dari drone pengiriman barang. Jadi di tahun pertama, riset kita bersama mahasiswa mengusulkan algoritma untuk bagaimana drone bisa mengirimkan barang dari posisi awal ke tujuan dan balik lagi ke posisi awal. Nah, tentu drone semacam ini tidak bisa kita beli secara drone komersial. Karena kalau drone komersial itu biasa kita kendalikan menggunakan remote. Nah, drone yang kita kembangkan ini menggunakan teknologi GPS. Jadi kita bisa menentukan posisi tujuan menggunakan global positioning system yang ada di drone tersebut. Sehingga akurasinya lebih tinggi dan bisa dikontrol secara jarak jauh tanpa perlu membutuhkan remote controller. Baru kemudian di tahun kedua kita mengembangkan drone untuk penyemprotan hama. Karena petani sangat membutuhkan untuk menjaga kesehatan tuh tidak boleh petani menyemprot secara manual untuk kesehatan. Jadi idealnya harus menggunakan teknologi drone ini. Dan yang di tahun ketiga ini kita fokus butuhnya pemetaan padi, pemetaan kelapa sawit, pemetaan area di suatu kabupaten atau kecamatan. Nah, itu membutuhkan teknologi drone ke depannya. Oke. Nah, Prof, ini menarik banget sih. Karena dengan teknologi yang secanggih ini, melakukan riset secanggih ini, kita lihat juga, saya pengen mengaitkan dengan di Indonesia gitu. Di Indonesia tentu kita lagi berkembang kan, negara berkembang. Apakah dengan teknologi yang mungkin yang Prof lakukan untuk research ini bisa diimplementasikan di masyarakat dengan infrastruktur dan bahkan dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat kita gitu? Bisa, karena saat ini juga kalau kita bandingkan dulu dengan di luar negeri, misalnya di China, untuk jasa pengiriman barang sudah menggunakan drone. Di Indonesia, salah satu operator besar e-commerce akan menerapkan drone untuk pengiriman barangnya agar waktu pengiriman barang bisa berkurang menjadi di bawah dari 3 jam. Dan Indonesia, masyarakatnya senang dengan teknologi. Dan teknologi drone yang komersial ini tidak terlalu mahal, sehingga kalau diterapkan oleh para petani, mereka bisa membelinya karena dalam bentuk biasa kelompok tani. Ya, apalagi ada program dari pemerintah menyediakan drone yang cukup banyak untuk para petani. Nah, untuk maintenance-nya juga drone ini tidak mahal, ya, karena bukan mekanik yang berukuran besar. Sehingga saya yakin, optimis bahwa drone ini diterima oleh masyarakat Indonesia dan banyak sekali sekarang memang drone digunakan untuk fotografi dan pembuatan video di Indonesia. Dengan Indonesia kan mungkin negara yang lagi berkembang juga, kita nggak bisa mungkir ya bahwasanya kecanggihan teknologi kita itu udah tertinggal ya dengan negara-negara yang sudah berkembang gitu. Nah, apa ada pesan dari Prof Widodo sendiri untuk mungkin para pemirsa yang menonton program ini agar melek tentang teknologi gitu? Bahwasanya kita di era sekarang ini harus paham loh tentang teknologi gitu. Iya, benar Mas Yuda. Memang kita kekurangannya adalah kemampuan memiliki teknologi terkini itu masih kurang. Oleh karena itu solusinya salah satunya adalah kita harus memiliki perangkat dasar teknologi terkininya, lalu kita kembangkan perangkat dasar teknologi terkininya. Seperti ini adalah drone komersial yang kita bisa belikan. Ya, bagaimana untuk menguasai teknologi terkini ini? Nggak mungkin semua orang bisa membeli drone ini. Oleh karena itu, para peneliti, mahasiswa harus mengembangkan drone yang dasar, tapi dikembangkan, diprogram agar memiliki kemampuan seperti drone seperti ini. Ini contoh adalah drone Inspire yang memang banyak digunakan untuk pembuatan video dengan high definition. Jadi film-film yang terkenal di dunia banyak menggunakan ini karena kecepatan, kemudahan, dan kualitas foto yang
dan video yang dihasilkan tuh luar biasa. Nah, bagi masyarakat, mahasiswa, maka kita bisa menghasilkan drone sesuai kebutuhan kita pertama. Dan yang kedua adalah kalau kita mengembangkan suatu teknologi, semuanya asli dari kita, maka kalau ada kebutuhan apa-apa, kita dapat memproduksi sendiri dengan nanti harga yang lebih murah, karena yang mahal itu adalah investasi sumber dayanya. Perangkat hardware tidak begitu mahal, tapi kalau kita bisa menghasilkan suatu perangkat produk yang dikembangkan oleh SDM kita sendiri, maka itu dapat dijual dengan harga yang bersaing dan kita hanya membutuhkan investasi sumber daya manusianya saja. Gitu. Nah, Prof, aku jadi pengen nanya juga nih, mungkin ini yang terakhir sih, dengan adanya drone ini, semua project yang udah Prof lakukan bersama tim, harapannya ke depannya gimana? Harapannya ke depannya adalah hasil riset kita ini terus dapat bekerja sama dengan institusi-institusi yang membutuhkan. Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Departemen Pertanian di Bogor untuk pemetaan suatu area. Kedepannya kita ingin menerapkan hasil riset ini dapat untuk mengidentifikasi sawah-sawah pertanian padi apakah sehat atau tidak. Nah, dari hasil foto-fotonya itu kita bisa mengetahui, Mas Yuda, mana wilayah padi yang sakit atau kurang sehat, sehingga kita bisa melakukan aksi berikutnya, yaitu penyemprotan di area yang spesifik saja, sehingga ada hasil efisiensi dalam penggunaan anti hama. Nah, Prof Widodo, terima kasih banyak udah mau berbagi sama kita. Saya juga berharap kiranya riset ini bukan hanya berguna untuk satu institusi, tapi mungkin berguna untuk masyarakat. Semua masyarakat. Nah, terima kasih Prof Widodo. Terima kasih Mas Yuda. Dan ketemu kembali. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, dan pemirsa tetap bersama kami di Live Tech, karena di program di segmen berikutnya kita akan memberikan tips and trick untuk kalian. Jadi tetap bersama kami di Live Tech.